warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Indriani dengan NIM 85634449. Saya berasal dari Prodi S1 PAUD dengan UPJJ Pangkal Pinang. Di sini saya akan memenuhi tugas satu saya, yaitu dengan mata kuliah Pancasila, dengan menjelaskan bagaimana pembentuknya BPUPKI, PPKI, serta Piagam Jakarta sampai saat ini. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan organisasi. Berikut adalah penjelasannya lebih lanjut tentang proses lahirnya Pancasila dan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu BPUPKI sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama di Gedung Chow Sang-in yang sekarang sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajimian Wedioningrat dan memiliki 63 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan adapun tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, membuat rancangan dasar negara dan bentuk negara, dan yang ketiga, membahas dan menyetujui rancangan dasar negara dan bentuk negara. Dan yang kedua adalah Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah panitia kecil yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyusun Piagam Jakarta. Piagam ini berisi tentang dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Piagam Jakarta menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Piagam Jakarta adalah dokumen yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Piagam Jakarta berisi tentang dasar negara dan pembentuk negara Indonesia yang akan merdeka. Piagam Jakarta memiliki 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi landasan awal pembentukan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta menjadi langkah penting dalam proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, terdapat perdebatan tentang sila pertama yang kemudian disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI. Dan yang ketiga yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Soekarno dan memiliki 21 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan isi tentang Pancasila yang telah disepakati. PPKI kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasikan keberagaman agama di Indonesia untuk menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tugas dari PPKI yaitu pertama, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, meresmikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga, menentukan bentuk negara dan kepemerintahan. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Penghapusan 7 kata sila pertama pada Piagam Jakarta dilakukan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945
7 kata yang dihapus adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusan ini dilakukan oleh menjaga persatuan bangsa dan menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara Islam. Dengan penghapusan 7 kata ini, sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan agama. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa. Pancasila kemudian menjadi landasan bagi negara Indonesia yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kini, Pancasila terdiri dari 5 dasar Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.